disitulah saya mulai mendaftar. Dan yang jadi kebanggaan buat saya sendiri, saya merupakan peserta termuda gitu Kak di Duta Bahasa. Karena apa? Karena peserta-peserta finalis lainnya, mereka itu udah ada wisuda, skripsi, ada yang udah semester akhir gitu Kak. Nah jadi ini pengalaman yang luar biasa bagi saya, terlebih lagi untuk saya yang masih semester 3. Terus kalau persiapan apa aja yang bisa Pak lakuin sebelum ataupun setelah pendaftaran seleksi seperti itu Pak? Kalau persiapannya Kak, kalau persiapan itu karena yang namanya juga Duta Bahasa, pastinya yang kita kuasai adalah bahasa. Dan di Duta Bahasa ini sendiri, itu kita harus kuasai 3 bahasa yang mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah sebelumnya untuk bahasa Indonesia sendiri, pastinya kita semua bisa kan Kak, karena kita juga orang Indonesia gitu. Nah kalau untuk bahasa daerah sendiri, karena saya hidup di lingkungan orang yang suku Jawa dan bahasa daerahnya itu bahasa Jawa gitu Kak. Nah jadi bahasa daerah yang saya gunakan itu bahasa Jawa. Dan untuk bahasa asing sendiri, saya gunakan bahasa Arab. Itu mungkin persiapan yang saya siapkan sebelum saya mendaftar menjadi Duta Bahasa. Oke, jadi Kakak menguasai 3 bahasa itu? Iya. Dan 3 bahasa itu disebutkan Trigatra Bangun Bahasa. Nah, yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Oke. Nah, selama periode itu kan ada sebutan Kak, benefit apa aja yang Kakak dapetin dari mengikuti ajang itu? Berbicara tentang benefit itu banyak banget. Salah satunya untuk diriku sendiri, aku diberi kesempatan yang mungkin sebelumnya kalau aku MC gitu, tapi itu MC kayak mungkin di acara maulid, acara-acara kecil gitu kan Kak. Tapi ketika aku gabung di Duta Bahasa, dan aku bisa memposisikan diriku itu dilibatkan dalam kegiatan yang besar gitu Kak. Seperti contohnya itu kemarin ada kegiatan uji keterbacaan buku cerita anak di bahasa yang diadakan di Hotel 4 Point. Nah kemudian selama menjadi Duta Bahasa sendiri, kita itu bisa misal nih kalau kita gak Duta Bahasa, mungkin kalau kita tinggal di hotel gitu itu kan bayar sendiri. Nah ketika aku menjadi Duta Bahasa, ketika ada acara-acara, nah itu kita tuh diberikan fasilitas Kak. Kita bisa tinggal di hotel yang itu 4 hari dan itu gratis dan tanpa dipungut biaya. Dan banyak sih Kak benefit yang saya dapatkan. Mungkin kalau saya bicarakan satu persatu banyak banget, panjang. Iya benar. Nah terus keterampilan apa yang bisa Kakak dapetin selama periode seleksi ini? Bicara tentang keterampilan pastinya banyak ya Kak. Saya merasa bahwasanya ketika saya menjadi Duta Bahasa, saya lebih percaya diri Kak untuk berbicara di depan halayak umum gitu, yang mungkin punya hanya berani berbicara di beberapa audiens yang sedikit, dan itu mungkin seperti teman-teman kita gitu. Nah, tapi ketika saya menjadi Duta Bahasa, audiens yang bisa saya sampaikan seperti MC tadi Kak, itu tuh orang-orang tertinggi gitu. Itu sih yang menjadi kebanggaan saya ketika saya tergabung ke dalam Duta Bahasa. Oke, nah tadi kita kan berpanjang lebar nih Kak ngomongin. Nah terus selama ikutin ajang pemilihan Duta Bahasa 2024 ini, apa tantangan yang paling besar yang paling berat Kakak hadapi? Tantangannya pastinya ketika kita mengikuti apapun itu pasti akan ada yang namanya tantangan. Nah di Duta Bahasa ini sendiri bukan tantangan sih, lebih seperti kendala dan apa yang menjadi kesusahan saya ya Kak. Nah saya ketika di Duta Bahasa ini saya merasa insecure gitu, terhadap teman-teman yang lain. Dan karena apa? Karena teman-teman yang lain itu mereka itu menguasai bahasa asing, sedangkan saya sendiri bahasa asing yang saya kuasai itu adalah bahasa Arab. Jadi seperti ada rasa minder di depan kamu. Jadi bahasa Inggris ini otomatis dia pasti bakal naik ke nasional, sedangkan aku bahasa Arab. Mungkin itu yang menjadi kendala bagi diri saya sendiri. Selain itu, apa sih yang menjadi kendala? Ketika saya karantina itu kan dari pagi sampai sore, dan itu saya sampai di kos itu malam gitu kan. Dan besok paginya itu saya harus bersiap-siap untuk karantina lagi gitu. Jadi mungkin lelah, capek, itu sih yang saya alami. Tapi itu semua nggak menjadi hambatan bagi saya untuk saya berada di posisi menyandang gelar yaitu Duta Bahasa. Ngomongin Kak, dari bahasa Arab tadi yang Kakak kuasai, saya sempat juga kalau Kakak ini pernah maju ke Jakarta untuk mewakili Sumatera Utara ya? Iya. Bisa diceritain pengalamannya Kak? Nah, jadi ketika saya ke Jakarta
di provinsi, alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 3. Dan kebetulan untuk yang di bawah nasional itu adalah juara 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillahnya itu menjadi rezeki saya untuk membawa provinsi Sumatera Utara ke tingkat nasional. Oke, kita udah bicara panjang lebar, kita ada nggak harapan atau motivasi kakak untuk generasi selanjutnya dan selanjutnya? Ada. Buat teman-teman sekalian nih yang lagi lihat video ini, saya mau beri pesan tentunya sebagai bentuk sebagai anak muda, alangkah baiknya kita bangga berbahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sendiri telah resmi menjadi bahasa internasional. Tepatnya pada tanggal 20 November kemarin, bahasa Indonesia disahkan, diresmikan menjadi bahasa internasional itu di sidang UNESCO. Dan jadi jangan malu sebagai anak